Sedulur, kembali kita jalan-jalan. Masih dari kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Sebagaimana daerah-daerah lain, terutama yang berbasis pemerintahan Islam di masa lalu, maka di sebelah barat alun-alun akan selalu dijumpai Masjid Agung. Kalau istilah Yogyakarta disebut sebagai Masjid Gede. Nama resminya Kagungan Dalem Masjid Gede. Seperti itu, sekilas yang saya lihat pada papan nama bagian depan. Sebagaimana daerah-daerah bercorak pemerintahan Islam, maka Masjid Gedenya atau Masjid Agungnya selalu mengadopsi corak Masjid Agung Demak. Ini wajar, karena pemerintahan-pemerintahan Islam berikutnya selalu bersandar atau berpatokan pada apa yang sudah dikerjakan oleh Kesultanan Demak di masa lalu. Masjid Gede Yogyakarta didirikan pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 atau bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah atau tahun Alif 1699 Jawa. Pendirian Masjid Gede ini ditandai dengan condro sengkolo yang berbunyi Kapuro Trus Winayang Jalmo. Sengkalan tersebut tertulis pada prasasti yang ada di serambi masjid. Masjid Gede Yogyakarta ini didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponegrat selaku penghulu keraton. Adapun rancang bangunnya dikerjakan oleh Kiai Wiryo Kusumo. Di muka sudah kita sampaikan bahwa Masjid Gede Yogyakarta atau Masjid Gede Kauman ini merujuk pada bentuk Masjid Agung Demak. Karakteristik dari bangunan masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama atau yang kemudian dikenal dengan Soko Guru dengan atap berbentuk tajuk lambang teplok. Tajuk lambang teplok adalah bentuk atap bersusun 3. Secara filosofis, 3 tingkatan pada atap menggambarkan tahapan dalam menekuni ilmu tasawuf, yakni tataran syariat, thariqat, dan kemudian makrifat. Atau kadang juga ada yang memaknai sebagai syariat, makrifat, dan kemudian hakikat. 3 tingkat pada atap masjid gede tersebut juga dapat dimaknai sebagai iman, Islam, dan juga ihsan. Terdapat pula 48 pilar di dalam bangunan masjid ini. Sementara atapnya terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkat. Bagian-bagian masjid terdiri dari mihrab atau tempat pengimaman, liwan yaitu ruangan luas untuk jamaah, serambi yang merupakan bagian luar bangunan. Serambi adalah bagian yang ada dalam video kita kali ini. Kemudian juga terdapat tempat wudhu. Di dalam masjid gede terdapat juga ruangan khusus bagi raja atau Sri Sultan ketika hadir di masjid, yakni berada di barisan shaf terdepan yang kemudian dikenal dengan nama Maksuro. Sebagai ciri bahwa masjid ini milik sultan, maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota berbentuk bunga. Pada bagian akhir video nanti akan terlihat ya seperti apa bentuk hiasan menyerupai mahkota Sri Sultan tersebut. Hanya 2 tahun saja sejak didirikan, bangunan Masjid Gede diperluas karena jamaahnya bertambah banyak. Perluasan ini berbentuk pembangunan serambi dengan bentuk limasan 2 tingkat, ditandai dengan condro sengkolo yang berbunyi Tunggal Windu Pandito Ratu 1701 J. Pembangunan serambi tersebut bersamaan dengan pembangunan 2 bangunan tambahan yang disebut sebagai pagongan. 2 bangunan tersebut dipergunakan sebagai tempat 2 rangkaian gamelan pusaka, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogowilogo. Kedua gamelan ini biasanya dimainkan selama berlangsungnya upacara sekaten pada bulan Mulud. Pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, masjid ini juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama masalah perkara perdata, atau jika sekarang semacam pengadilan tata usaha negara. Pimpinan pengurus masjid adalah penghulu keraton yang berada di dalam struktur abdi dalam pametaan. Salah satu abdi dalam penghulu keraton yang pernah bertugas di masjid ini
bernama Raden Ngabei Ngabdul Darwis, kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sebagai khatib amin, Kiai Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan memiliki 3 tugas utama: memberikan khotbah Jumat bergantian dengan 8 khatib yang lain, piket di serambi masjid, dan menjadi anggota Ra'at Agama Islam Hukum Keraton. Prosesi penyelesaian permasalahan hukum dilaksanakan di serambi masjid yang juga dikenal atau disebut sebagai Al-Mahkamah Al-Khabirah. Selain sebagai tempat pengadilan agama, juga berfungsi sebagai tempat pertemuan para alim ulama, pengajian dakwah Islam, dan juga peringatan hari besar. Pada tahun 1840, kemudian dibangun regol atau pintu gerbang masjid. Regol masjid yang berbentuk semar tinandu ini diberi nama gapuro. Gapuro berasal dari kata ghafuro yang artinya ampunan dari dosa. Sedang bentuk semar tinandu melambangkan sosok teladan yang mengasuh para ksatria dan raja, sehingga layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Tahun 1867 terjadi gempa besar yang memporak-porandakan Yogyakarta. Regol dan serambi Masjid Gede runtuh menimpa Kiai Penghulu hingga meninggal dunia. Kala itu, Sri Sultan Hamengkubuwono VI lalu memberikan kagungan dalam Surambi Munara Agung, yakni material yang disediakan dan dipergunakan untuk membangun pagelaran keraton, dialihkan untuk membangun kembali Serambi Masjid Gede. Pembangunan kembali ini sekaligus memperluas Serambi menjadi 2 kali luas semula, sedangkan regol dibangun kembali 2 tahun kemudian, ditandai dengan condro sengkolo yang berbunyi Murti Trus Giri Narpati. Nah, setelah peristiwa itu, paling tidak 2 kali Masjid Gede mengalami renovasi. Tahun 1917 dibangun pajagan di kanan kiri regol. Pajagan artinya gardu penjaga. Lalu pada tahun 1933, atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, atap masjid dirombak. Kayu sirap masjid yang sudah lapuk diganti dengan seng wiron atau seng bergelombang. Sedangkan lantai yang tadinya terbuat dari batu kali diganti dengan tegel kembang. Dilanjutkan pada tahun 1936, lantai batu kali di ruang sholat utama diganti dengan marmer dari Italia. Dan itu adalah bagian mustoko yang tadi kita sebut sebagai hiasan yang menyerupai mahkota bunga. Itu sebenarnya merupakan stilisasi dari bentuk gada, daun keluih, dan juga bunga gambir. Ganda melambangkan keesaan Allah SWT, daun keluih mengarah pada kata linuweh atau lebih, yaitu manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan ilmu tasawuf. Sedangkan bunga gambir melambangkan arum angambar atau keharuman yang menebar kemana saja. Dan tentu saja ini adalah cerminan dari filosofi dasar atau filosofi pokok ketika berdakwah maupun melakukan syiar agama. Menebarkan kebaikan ke segala penjuru, sebagaimana harum bunga yang bisa dinikmati siapa saja. Sedulur, Masjid Gede Kauman Yogyakarta 250-an tahun yang lalu berdiri dan sekarang masih tetap lestari, masih tetap kokoh sebagaimana yang sudah kita saksikan dalam hidup kita tadi. Ini adalah sebuah pertanda atau sebagai bukti sejarah bahwa Kasultanan Yogyakarta atau Kasultanan Yogyakarta sebagai pelanjut dinasti Mataram Islam yang memang sudah sangat besar di masa lalu. Kita sebagai generasi muda sudah selayaknya untuk tetap ikut mencontoh, melestarikan sekaligus menunggak semi apa yang sudah dilakukan, diperjuangkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.